Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dari Pendidikan Geografi 4A yang beranggotakan Diki Aryan dan Deldi Dharma akan membahas tentang konsep administrasi pendidikan. Yang A, administrasi dalam perspektif Islam. Kata administrasi atau manajemen merupakan salah satu arti dari kata takdir, bentuk masdar atau verbal noun dari kata kerja dabbara al-amr atau untuk menyelesaikan urusan sampai akhir. Menurut Buya Hamka, yadabbiru di dalam ayat ini diartikan secara umum dan ringkas, yaitu dia mengatur. Makna kalimat ini lebih dalam memiliki arti dia mentakbir perintah, sebab diambil dari kata dubur yang berarti ekor atau hujung. Maka di dalam Allah mengatur suatu perintah, Allah telah mengetahui dan menentukan ujungnya, akhirnya atau ekornya maupun akibatnya. Di sini terlihat bahwa di dalam mengatur alam ini, Allah mempunyai rencana yang tegas dan konkret. Selanjutnya, pengertian administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan itu terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama, administrasi secara etimologis. Yang kedua, administrasi dalam arti sempit. Yang ketiga, administrasi dalam arti luas. Administrasi secara etimologis. Secara etimologis, perkataan Indonesia administrasi yang bahasa Inggrisnya administration berasal dari kata Latin, yaitu ad ditambah ministratre dan administratio ad tambah ministrate berarti melayani, membantu atau memenuhi. Sedangkan administratio berarti pemberi bantuan, pelaksanaan, pimpinan, dan pemerintahan. Jadi, administrasi pada hakikatnya adalah usaha untuk menolong, usaha untuk membantu, usaha untuk memimpin, atau mengarahkan semua kegiatan dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua, administrasi dalam arti sempit. Pengertian administrasi yang telah dikenal luas di negara Indonesia ialah tata usaha. Oleh karena itu, sampai sekarang di negara Indonesia istilah administrasi masih sering diartikan sebagai tata usaha atau pekerjaan tulis-menulis, catat-mencatat berbagai keterangan. Yang ketiga, administrasi dalam arti luas. 2 istilah yang mirip tulisannya dan bunyinya, namun berbeda makna dan isinya, yaitu administrasi dan administration. Sama-sama disalin dalam satu istilah bahasa Indonesia, yaitu administrasi. Maka istilah yang kemudian ini mempunyai 2 pengertian, yaitu yang pertama, administrasi dalam pengertian sama dengan pengertian administratif atau yang lebih dikenal dengan kegiatan tata usaha. Yang kedua, administrasi dalam pengertian sama dengan administration. Untuk pengertian yang pertama kalinya telah jelas diuraikan di atas, sedangkan pengertian yang kedua inilah yang akan dibahas pada bagian berikutnya. Jadi, administrasi pendidikan dapat diartikan sebagai keseluruhan proses kerjasama dengan memanfaatkan semua sumber personil dan material yang tersedia dalam dan sesuai untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Deldi Dharma. Kepadanya saya persilakan. Baik, saya Deldi Dharma akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu sumber daya administrasi atau manajemen pendidikan. Engkoswara tahun 2001 menjelaskan bahwa administrasi atau manajemen pendidikan ialah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana menata sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara produktif. Menurut KBBI, sumber daya adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang digunakan untuk mencapai hasil, misalnya peralatan, persediaan, waktu, dan tenaga. Sumber daya pendidikan adalah semua faktor yang dapat dimanfaatkan oleh pengelolaan pendidikan untuk melaksanakan proses pendidikan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Sumber daya administrasi atau manajemen dinyatakan dalam 6M, yaitu yang pertama, men, tenaga kerja manusia baik tenaga kerja eksekutif maupun operatif. Yang kedua, money,
uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, metode, cara-cara yang digunakan dalam usaha mencapai tujuan. Yang keempat, material, berupa bahan-bahan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan. Kelima, mekanik, mesin-mesin atau alat-alat yang diperlukan atau dipergunakan untuk mencapai tujuan. Dan yang keenam, market, pasar untuk menjual output dan jasa-jasa yang dihasilkan. Dalam konteks pendidikan, kategori sumber daya 6M yaitu men, pendidikan, 2 metode, 3 material, 4 money, dan 5 market atau pasar atau pemasaran. Apa tujuan administrasi pendidikan? Administrasi pendidikan merupakan substansi dalam sistem pendidikan sekolah atau madrasah. Maka tujuan administrasi pendidikan adalah berusaha untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan yang tertuang dalam visi, misi, dan tujuan sekolah atau madrasah dan tujuan pendidikan nasional yang tertuang di dalam UU nomor 20 tahun 2023 tentang sistem pendidikan nasional pasal 3 untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sergio Vani dan Carver dalam Daryanto merumuskan terdapat 4 tujuan administrasi, yaitu efektivitas produksi, efisien, kemampuan menyesuaikan diri, dan kepuasan kerja. Keempat tujuan tersebut dapat digunakan sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan suatu penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan menurut Sorde dan Poitz dalam Nanang Fatah, tujuan utama manajemen pendidikan atau administrasi adalah produktivitas dan kepuasan. Pencapaian tujuan yang sesuai dengan harapan tersebut adalah pencapaian tujuan secara efisien dan efektif. Dengan kata lain, prestasi kerja manajer, standar penilaian diukur, dan efisiensi dan efektivitas organisasi yang dikelolanya untuk pencapaian tujuan. Efisiensi dan efektif oleh Peter Brook. Efisiensi berarti mengerjakan sesuatu dengan benar, sedangkan efektif adalah mengerjakan sesuatu yang benar. Itulah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.